Kenapa? Lagi ya sudah. Hati-hati di jalan ya. Iya. Ya sudah, nggak harus masuk sih. Ya kita mulai. Ini direkam ya. Nggak apa-apa lah. Ya. Kita mulai ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada, nah ini Mbak Firda ya. Kita sampai pada minggu keempat ya. Minggu keempat di materi kita aljabar linier ya. Kalau mau lihat materinya, saya ada tiga nih, ada tiga bab yang akan kita pelajarin ya. Kita akan bicara tentang sistem persamaan linier, tapi nanti saya bikin ini buat contekan saya aja lah ya. Kalau saya lupa, saya lihat ke sini, atau kalau kita lihat soal, kita lihat ke sini. Nanti saya jelaskan secara general apa itu sistem persamaan linier, apa hubungannya dengan metrik gitu ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan 4 metode ini. Ya, Mbak Firda masih kerja? Ya sudah. Ya, oke. Jadi saya nggak tahu UASnya tanggal berapa, apakah tanggal 22 atau tanggal 29 ya. Nanti infonya menyusul. Tapi kayaknya tanggal 22 saya cuti ya. Kemungkinan besar. Mungkin aja kalau tanggal 22 saya nggak ngawas, tapi Anda ujian di sini, saya kasih soal, ya kerjain aja, kemudian kumpulin gitu ya. Janganlah. Enggak, di sini offline ya. Nanti yang awas mbak siapa gitu, Mbak Cahaya atau siapa gitu ya. Itu kalau tanggal 22 masuk. Kalau enggak tanggal 29 ya sama saya langsung. Oke, kita akan bicara tentang sistem persamaan linier ya. Apa? Sistem persamaan linier. Ini ulang SMA Pak. Coba kita lihat ya, sistem persamaan linier ya. Oke, jadi kalau kita bicara sistem persamaan linier, Anda harus paham dulu apa itu persamaan gitu ya. Apa itu linier, apa itu sistem persamaan linier, gitu ya. Ini matematika, tapi nanti bisa kita gabung ke ke data science, ke machine learning, ke data mining gitu ya. Kita bicara yang sederhana dulu, kemudian kita masuk ke yang lebih kompleksnya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan persamaan? Ibu-ibu, apa persamaan? Persamaan adalah ketika left side equal with right side. Ya, Mas Bagas jangan ketawa ya. Gimana? Ketika left side ya, left sebelah kiri equal with, apa itu equal with, sama dengan right side ya. Ini tidak berlaku di pemrograman ya. Kenapa? Karena di pemrograman kita bisa ketemu sama sebuah nilai. Kalau saya punya X sama dengan 2, kemudian X sama dengan X tambah 2, maka left side tidak sama dengan right side. X-nya nanti ya, X-nya nanti. Oke, apa tadi dimaksud dengan persamaan? Persamaan adalah ketika apa? Left side equal with dengan right side. Berarti karena nanti ada namanya pertidaksamaan. Apa? Pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan gimana? Kalau persamaan simbolnya adalah seperti ini. Sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti nanti bisa lebih besar ya, bisa lebih kecil gitu ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu adalah pertidaksamaan. Kita bicara yang sederhana dulu. Kita bicara apa? Persamaan. Nanti kita bicara tentang konsep yang namanya variabel. Kita akan bicara konsep yang namanya adalah konstan gitu ya. Oke. Ketika kita bicara variabel bisa luas nih variabel. Variabel adalah sesuatu yang mewakili sebuah nilai. Ya, misalnya variabelnya
apa yang paling gampang? Jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Variabelnya apa? Variabelnya adalah apa namanya ya? Sekarang yang lagi ramai apa? Suhu lah ya, suhu gitu ya. Apalagi variabelnya? Kepemimpinan gitu ya, kepemimpinan. Variabel nanti akan memiliki sebuah value. Variabel memiliki value. Berarti kalau kita bicara jenis kelamin, value-nya apa? Ada berapa jenis kelamin? Ada 2 apa? Yang normal aja ada. Kalau di Thailand ada berapa? Ada 8, ada 7 nih. Ya, itu kombinasinya banyak. Oh, ini direkam ya, aduh. Laki-laki sama perempuan, ya. Ini adalah value-nya, ya. Variabelnya mana? Jenis kelamin. Kalau kita bicara suhu, value-nya apa aja value-nya? Bisa berapa derajat? 0 derajat bisa? Bisa. 30 derajat bisa? Bisa. 30 derajat bisa? 40 derajat bisa? 100 derajat bisa? Bisa. Berarti itu adalah value-nya. Oke. Nanti variabel ada yang variabel, ada yang konstan. Nah, biasanya kita wakili dengan sebuah simbol ya. Misalnya ada X, ada Y, sama ada Z. Ya, kenapa kita ambil X, Y, Z? Supaya variabelnya mentoknya di Z. Bukan berarti nggak bisa nanti variabelnya M gitu ya, N gitu ya, O gitu ya, A. Tapi variabel ini akan mewakili sebuah nama dari variabel. Jadi kalau misalnya saya punya seperti ini, X sama dengan 2. Apa? X sama dengan 2. Berarti di saat ini nilai X berapa? 2. Kalau saya bilang seperti ini, Y sama dengan X ditambah dengan 4. Berarti Y berapa? Nah, gampang ya. Kenapa bisa 6? Karena left side harus sama dengan right side. Yang diketahui yang mana? X-nya. X-nya berapa? 2. Sabar ya, nanti kita masuk yang lebih kompleks lagi. Ya. Berarti Y-nya berapa? 6. Ya, berarti sebelah di right side-nya 6 dan Y juga 6. Itu berapa variabel tadi? Ada 2. Ya, masuk. Sekarang kita masuk kepada persamaan linear. Ya. Kalau persamaan linear nanti ada namanya persamaan kuadrat, gitu ya. Ada persamaan kuadrat, ya. Minimal 2 ini aja lah ya. Jadi kalau persamaan linear kayak gimana? Persamaan linear adalah ketika variabel berpangkat 1, ya. Ketika semua variabel berpangkat 1. Ini kalau mau dicatat silakan. Ketika semua variabel berpangkat 1, semua variabel berpangkat 1. Silakan dicatat. Yang mana Pak? Yang ini. Persamaan linear adalah ketika semua variabel berpangkat 1. Kenapa? Karena nanti kita bisa juga punya persamaan yang tidak linear. Kalau tidak linear maka pangkatnya itu bisa 2, bisa 3 gitu ya. Ya, oke. Sudah? Ya, misalnya kayak gini. Saya punya sekarang kita gabung dengan konstan ya. Nanti ketika kita bicara konstan, bisa juga ini bicara tentang koefisien, bisa juga bicara tentang weight ya, bisa juga bicara tentang bobot. Saya akan menggabungkan antara variabel dengan weight dengan persamaan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya seperti ini. Nilai akhir, ini sederhana banget. Nilai akhir, kayaknya nggak usah pakai gituan ya. Nilai akhir
itu dipengaruhi oleh beberapa variabel, ya, dipengaruhi oleh beberapa variabel. Misalnya ada namanya nilai UTS, ada nilai UAS, ya, ada nilai misalnya tugas. Kemudian saya katakan nilai UAS ini punya bobot 0,5, kemudian UTS punya bobot 0,3, kemudian tugas punya bobot berapa? 0,2. Maka ini menunjukkan hubungan antara variabel UTS, UAS, sama tugas. Dan ini bisa kita kenakan pada setiap keadaan. Jadi kalau kita bilang nilai akhir adalah Y, dan ini adalah UTS, maka Y sama dengan 0,3 X1 ditambah dengan 0,5 X2 ditambah dengan 0,2 X3. Oke, ini adalah persamaan. Persamaan yang apa? Persamaan yang linear. Kenapa linear? Karena variabelnya berpangkat 1. Tapi karena kita sudah tahu pangkat 1-nya nggak kita tulis. Kalau salah satunya ada pangkat 2, maka itu adalah persamaan kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Gampang ya. Jadi persamaan linear adalah sebuah persamaan di mana variabelnya berpangkat 1, ya. Ini sudah saya tambahkan apa? Saya tambahkan bobotnya, saya tambahkan koefisien. Sekarang kita akan ketemu dengan sistem persamaan linear. Jadi kalau kita bicara sistem persamaan linear, ya, maka di sini minimal kita punya 2 persamaan, ya. Minimal memiliki 2 persamaan linear. 2 persamaan linear, ya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya 2x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 10, dan 7x1 ditambah dengan 10x2 sama dengan 13. Maka ini adalah sistem persamaan linear. Masih gampang? Ya, oke ya. Nah, sekarang kita akan mencari apa? Jadi sistem persamaan linear, ya. Saya catat di sini aja. Sistem persamaan linear akan mencari nilai variabel yang belum diketahui, Tapi pertanyaannya kemudian, apakah X1 di sini sama dengan X1 di sini? Apakah X2 di sini sama dengan X2 di sini? Maka jawabannya apa? Sama ya. Jadi representasi dari variabel X1 dan X1 di sini sama-sama memiliki nilai yang sama. Ya, X1 di sini sama dengan nilai X1 di sini. X2 di sini sama dengan nilai X2 di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau saya ambil cepatnya aja, sistem persamaan linear mencoba mencari nilai variabel yang belum diketahui dari sistem persamaan linear. Kalau kita punya seperti ini, 3x1 ditambah 7x2 ditambah 10x3 sama dengan 13, 2x1 ditambah 10x3 ditambah 5x2 sama dengan 17, 2x3 ditambah 5x1 ditambah 10x2 sama dengan 20. Apakah ini sistem persamaan linear? Ya. Apa bedanya dengan yang atas tadi? Ya, 2 variabel. Tapi apalagi yang berbeda? Apa? X-nya ada 3, setuju. Apalagi yang berbeda? Mbak Devita? Apalagi yang berbeda? Di contoh sebelumnya, X1 pertama posisinya, X2 posisinya kedua. X1 posisinya di sini, X2 posisinya
kedua. Kalau sekarang yang berbeda apa? Dirubah ya. Dirubahnya gimana? Di sini ada X3. Di sini ada X2. Oke. Tapi apakah ini sistem persamaan linear? Ini adalah sistem persamaan linear. X1 di sini apakah sama dengan X1 di sini? Sama ya. X2 di sini apakah sama dengan X2 di sini? Sama ya. Oke. Aduh, banyak yang nanya lagi. Ya, nah sekarang kita akan hubungkan dengan materi kemarin kita. Kita akan hubungkan dengan matrik. How to convert lah ya. Ini ya. Oke, itu ya. Bagaimana kita mencoba mengubah sistem persamaan linear ke metrik. Nah, kalau saya ambil kasus yang di atas di sini, ini versi cepatnya aja saya ngajar. Oke, ini ya. Oke, variabelnya ada apa aja? X1, X2 dengan X3. Koefisiennya beda-beda. Ini adalah langkah kita mengubah SPL menjadi metrik. Kenapa kita ubah menjadi metrik? Karena nanti metrik membantu kita mencari nilai X1, X2, dan X3. Jadi langkah pertamanya adalah ya, urutkan atau sesuaikan lah ya. Sesuaikan urutan dari variabel di setiap persamaan linear. Tidak perlu X1 duluan, setelah itu X2 ya, tapi yang penting urutannya sama. Maksudnya gimana? Kalau kita mengurutkan 3X1 ditambah dengan berapa? 7X2 ditambah dengan 10X3 sama dengan 13. Maka urutannya apa? X1 dulu, kemudian X2, kemudian X3. Maka untuk di persamaan yang berikutnya kita sesuaikan. Yang pertama adalah X1, 2X1 ditambah dengan 5X2 ditambah dengan 10X3 sama dengan berapa? Sama dengan 17. Yang berikutnya berapa? No. 5X1 kemudian 10X2 ditambah dengan 2X3 sama dengan 20. Sudah urut? Ini yang dimaksud dengan yang di sini. Sudah urut sekarang? Sudah. Kalau sudah, kita convert SPL menjadi matrik. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengambil koefisien dengan mengambil variabel ya, dengan mengambil outputnya. Saya bilang output aja ya. Maka di sini apa koefisiennya? 3, 7, 10, 2, 5, 10, berapa? 5, 10, 2. Ini adalah metrik yang menyimpan koefisien atau bobot atau weight. Kita kalikan dengan siapa? Dengan X1, X2, X3, dan kita gabungkan dengan outputnya. Outputnya adalah 13, 17, sama 20. Kenapa kita buat seperti ini? Karena ini adalah perkalian dua buah matrik. Perkalian dua buah matrik itu syaratnya apa? Iya, betul. Apa syaratnya? Ya, oke.
Kalau ini saya bilang adalah A, ini saya bilang adalah A, saya bilang apa? Bawahnya aja deh. Ini adalah A, ini adalah X, ini adalah B. Maka A berapa ordonya? 3 kali 3. X berapa ordonya? 3 kali 1. Maka ini syaratnya terpenuhi. Apa hasilnya? Hasilnya adalah 3 kali 1. Maka nanti hasilnya adalah 3 kali 1. Berarti apa? Kalau kita kalikan, itu ya maksudnya. Ini saya pindahin ke atas dulu. Udah ya? Jelek ya? Udah ya? Sudah ya? Udah. Coba, apa A kali X? Iya, berarti 3x1 tambah 7x2 tambah 10x3 sama dengan 13. 2x1 tambah 5x2 tambah 10x3 sama dengan 17. 5x1 tambah 10x2 tambah 2x3 sama dengan, maka itu sama dengan yang awalnya. Sama enggak? Sama ya? Yakin nih? Yakin. Jadi langkah pertama apa? Diurutkan dulu kalau dia belum urut ya. Apanya? Variabelnya. Karena apa? Karena di sini kita bikin urut. 30 menit enggak? 30 menit ya? Ya, kita targetnya berapa selesai? 4.30 ya. Berarti nggak ada istirahat dong ya? Awas aja. Mas Bagas, oke Mas Bagas. Oke. Ya, jadi kita akan mencari apa? Kita akan mencari matriks X1, X2 sama X3. Pakai cara apa? Minimal kita pakai tiga cara ini. Apa aja? Pakai inverse, pakai Cramer, pakai Gauss-Jordan. Kalau inverse biasanya saya kasihnya yang 2 kali 2. Kalau Cramer saya kasih 3 kali 3. Kalau Gauss ini saya kasih 3 kali 3. Kalau Gauss-Jordan 2 kali 2. Sesuai dengan kompleksitas dari metodenya. Jadi tadi tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari nilai X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Sesuai dengan banyaknya variabel. Sampai sini baik-baik saja? Baik-baik saja. Nah, ini berarti penggunaan dari materi pertemuan pertama kita ya. Perkalian 2 buah matriks. Sekarang adalah in English ya. How to solve equation linear equation kali ya bahasa Inggrisnya. Solve linear equation with inverse method ya. Metode inverse. Ini kita masuk 30 menit kedua ya. Jam berapa sekarang? 14.40, berarti targetnya selesai jam berapa? 15.10 ya. Siap? Ya. Cara ini Anda kerjakan di part 6 UTS. Ya. Tadi matrik kita bilang apa? Sistem persamaan linear kita ubah menjadi matrik. Matrik kita representasikan menjadi A kali X sama dengan B. Mana? Yang ini. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah ini adalah X, ini adalah B. Maka ini adalah A kali X sama dengan B. Bisa dipahami, bisa diterima? Bisa. Perubahannya dari mana? Dari sistem persamaan linear, kita ubah menjadi apa? Kita ubah menjadi matrik. Matrik itu kita representasikan menjadi matrik A, matrik X, dan matrik B. Ya, Mbak Yena. Di searchingnya agak lama ya. Kalau Mas Bagas kok apa ya Mas Bagas? Ya, gimana? Berarti A ini adalah perkalian apa?
perkalian matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks B. Kalau kita reverse, ini adalah sistem persamaan linear. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah nilai X-nya. Kapan keluarnya? Nah. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Oke, apa tadi? Matriks A dikali matriks X sama dengan B. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah X. Oke, X-nya berapa? Maka kita kotak-atik rumusnya. Kita apa? Kita kotak-atik rumusnya. Modalnya adalah left side equal with right side. Modelnya adalah kalau kita punya 4 itu sama dengan 8 dibagi 2, betul? Betul. Maka kalau 4-nya saya kalikan dengan 3, maka sebelah sini kita kalikan dengan 3. Persamaan kalau 3 dikali 4, maka sama dengan 3 dikali 8 bagi 2. Sama nggak hasilnya? 3 kali 4, 12. 3 kali 4, 12. 12 sama dengan 12, sama dengan. Kalau kita punya, ini yang dikatakan sebagai equal. Kalau kita punya orang satu di sini, gitu ya. Kita punya orang satu di sini. Kalau kita tambahkan satu di sini supaya sama, kita apain? Kita tambahkan satu orang di sini dengan berat yang sama. Kalau saya punya 4 sama dengan 8 dibagi 2, kalau 2 ditambah 4, maka harus tambahkan juga 2 di sebelah sini. Setuju? Apa yang kita berikan sebelah kiri, kita berikan sama dengan sebelah kanan. Berarti, kalau rumus ini saya rubah menjadi seperti ini, boleh atau enggak? Boleh. Saya kalikan A inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan X. Supaya sama, kita apakan? A inverse dikalikan dengan B. Apakah sama? Sama. Karena sama-sama diberikan A inverse. Sama seperti tadi saya memberikan contoh seperti ini. Sebelah kiri kalikan 3, sebelah kanan kalikan 3. Kalau punya anak 3, harus dikasih sama 5.000, 5.000, 5.000. Kalau satu orang ditambah 5.000, semuanya dikasih 5.000. Oke, gitu aja ya. Itu adalah versi adil gitu ya. Ya, itu adil yang berbeda. Kita bicara adil yang sama seperti ini. Nah, tapi di sini ya saya menunggu komentar itu sebenarnya ya. Kalau kita seperti ini ya, maka rumusnya akan berubah. Berubahnya gimana, Pak? Berubahnya adalah kalau saya punya 3 di sini, 3 sama dengan 4 ditambah dengan 4 dikurang 3 gitu ya. Kalau saya kalikan sepertiga di sini, saya harus kalikan sepertiga di sini. Tapi sepertiga kali 3 berapa? 1. 1 sama dengan 1/3 dikalikan dengan 1. Sama dengan berapa? Ada yang error di sini? Errornya di sini ya, sorry. Harusnya 4 dikurang berapa? 4 dikurang 1. Kecepatan saya. Ya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sama kan ya? Kalau di sini saya kalikan sepertiga, di sini saya kalikan sepertiga. Maka ini hasilnya berapa? 1. Ini berapa? Sepertiga kali 3 sama dengan 1. Udah ya? Nah, apa tadi? Di sini berarti saya ketemu dengan A inverse dikalikan dengan A. Hasilnya apa? Hasilnya adalah matriks identitas sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Maka inverse ini adalah 1, bisa kita hilangkan karena dia mewakili 1 ya. Apapun dikalikan dengan inverse sama dengan bilangan itu sendiri. Maka ini bisa saya sederhanakan menjadi X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Udah selesai. Ya, yang kita kejar adalah A inverse dikalikan dengan B. Bisa dipahami ini? Kayak gini. Saya punya 4 sama dengan 8 dibagi 2. Sama kan? Sebelah kiri bentuknya berbeda, ya kan? Kalau saya kalikan di sini 1/4,
Boleh saya kalikan 1/4 di sini? Di sini berapa? 1. Atau gini deh, 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan A. Sama kan? Nah si 1/4 ini kan 1. Nah, 1 ini sama dengan matriks inverse gitu. Jadi matriks inverse itu sama dengan satunya gitu. Jadi kalau A inverse dikalikan dengan A itu sama dengan matriks inverse. Matriks inverse gimana? Isinya adalah 1 0 0 1. Kayak gitu ya. Jadi cara menurunkannya seperti itu. Ya, kalau saya ulangi di sini, awalnya apa? Awalnya adalah SPL yang kita ubah menjadi metrik itu adalah A dikalikan X sama dengan B. Kemudian A inverse dikalikan dengan A kali X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Karena di sini dikalikan A inverse, maka di sini dikalikan A inverse. Tapi A inverse dikalikan dengan A itu menjadi matriks identitas. Oke, sama dengan A inverse kali B. Matriks identitas itu berlaku seperti angka 1. Berapapun dikalikan dengan 1 sama dengan angka itu sendiri. 100 kali 1, 1000 kali 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Maka kita bisa menghilangkan inverse-nya ini. Karena inverse dikalikan dengan X itu sama dengan X. Maka solusinya adalah untuk mencari matriks X, kita tinggal mencari A inverse dikalikan dengan B. Udah selesai. Contohnya? Ya. Itu pasti 1 atau bisa A inverse kali A. Yang mana? yang di identitas itu pasti 1 atau bisa 2? Masih identitas pasti begini. 10 01 atau 10 kalau 3 ya. 100 0010 atau 001. Berapapun dikalikan dengan dia akan misalnya gini. Saya punya A sama dengan 2 3 4 5 gitu ya. Saya punya berarti identitasnya berapa? 1001. Saya kalikan ya A kali A-nya mana? 2 3 4 5 dikalikan dengan 1001. Berarti hasilnya gimana? 2 kali 3 2 kali 1. Siapa yang bilang 2 kali 3? 2 kali 3 ditambah dengan 3 kali 0. Kemudian 2 kali 0 ditambah dengan 3 kali 1. Yang sini berarti berapa? 4 kali 1 ditambah dengan 5 kali 0. Itu ya, ini berarti berapa? 4 kali 0 ditambah dengan 5 kali 1. Berarti hasilnya berapa? Ini biar nggak kemana-mana. Ini biar sempurna. Gitu ya. 2 kali 3, 2 kali 1, 2. 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. Oke. 4 kali 1, 4. 5 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. Ntar belum selesai. 2 tambah 0, 2. 0 tambah 3, 3. 4 tambah 0, 4. 0 tambah 5. Apakah sama? Sama ya. Itu. Jadi dia itu akan seperti angka 1. Matriks inverse diagonalnya 1. Tapi dia bujur sangkar gitu ya. Kalau 3 kali 3 maka seperti itu. Ya. Maka tadi kita bisa menghilangkan seperti ini. Maka solusinya adalah seperti ini. Jadi yang dipakai yang mana, Pak? Yang dipakai yang ini. Kalau kita pakai metode inverse. Nanti di UAS-nya ini akan tandem sama Gauss. Jadi UAS-nya cuma 2 part. UAS-nya cuma 2 part. Part 1 SPL 2 kali 2 inverse sama Gauss. Part 2-nya SPL 3 kali 3 metode Cramer sama Gauss Jordan. Sama Cramer. Tadi ada yang salah kayaknya saya. Ya. Part 2-nya Cramer sama Gauss. Oke. Part 1-nya inverse sama Gauss Jordan, part 2-nya Cramer sama Gauss. Atau mau 3 kali 3 semua? Sudah ya? Ya, oke. Jam berapa nih? Ya. Oke. Nah, contohnya gimana, Pak? Contohnya tadi gimana?
Berarti tadi rumusnya apa? Untuk mencari X, maka kita mencari apa? A inverse dikalikan dengan B. Berarti kalau saya punya soal seperti ini, 3x1 ditambah 5x2 sama dengan 7. 2x2 dikurang 4x1 sama dengan 9. Maka langkah pertama apa? Kita urutin. Berarti kita urutinnya yang mana? 3x1 tambah 5x2 sama dengan 7 sama min 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 9. Langkah berikutnya apa? Metrik. Apa yang kita metrikan? 3, 5, minus 4, 2. Oke, dikali dengan siapa? X1, X2 sama dengan 7 sama 9. Gampang kan? Gampang. Berarti ini adalah A, ini adalah X, ini adalah B. Apa yang kita coba selesaikan? X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Sekarang pertanyaannya, apa rumus A inverse? Pintar. A inverse adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Bayangkan kalau 3 kali 3 ya. Bayangin aja. Kalau saya dikerjain ya. Tapi kalau saya tega, saya kasih 3 kali 3. Maksimal dulu pernah saya kasih 4 kali 4 ya. Angkatan 13 kalau nggak salah ya. Angkatan 13 gitu ya. Dah. Ya. Ya, berarti A-nya apa A-nya? A-nya adalah yang ini ya. Nah, ini berarti ngulang UTS doang ya. Gampang ini ya. Nah, beres tuh ya. Beres. Dilihatin aja beres kan? Ya, berarti kita perlu apa? Kita perlu determinan. Oke, determinannya nggak boleh pakai cara sesat ya, cara cepat. Pakai cara Laplace. Berarti minornya berapa, Mbak Iena? M11, M12, M13. Nining mana ini, Nining? Ini kemarin kita ngaco di sini ya. M1 panjang amat sih. M21, M22. Kok sambil ngobrol nih. Ya, udah. M11 berapa? M11. Apa M11 itu? Nah, matrik yang 1 tingkat lebih rendah dan mengabaikan indeks 1 sama 1. Berarti berapa? 2. Beres? 1, 2, 1, 2. Jangan salah di sini ya, min 4. 2, 1, 2, 1. Nanti kalau saya salah, saya tahu ya. M22, M22, 3 ya. 3. Kita perlu apa lagi? Kita perlu K11 sama dengan minus 1 pangkat 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 2. K12 sama dengan minus 1 pangkat 3 dikali minus 4 sama dengan 4. Betul 4? Kenapa 4? Karena minus kali minus ya. K21 sama dengan minus 1 pangkat 3 dikalikan dengan 5 sama dengan minus 5. K22 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikalikan 3 sama dengan 3. Kesalahannya kemarin Mbak Nining itu tidak menuliskan M11 dan K11. Saya tadi salah di K1 sama M11. Oke, berarti yang kita cari apa? Adjoint ya. Adjoint. M dipakai nggak M? M dipakai ya. Jadi supaya rapihnya gini. M, I, J, metrik A sama dengan 2 minus 4, 5 sama 3. Dibikin rapih aja gitu ya. Dibikin rapih. Berarti K, I, J, metrik A sama dengan berapa dia? 24 minus 5, 3. Ya, Mbak Nining ya. Kemarin salahnya kita di sini.
K dianggap M. Ini Pak. Bukannya Nining. Ini dulu di depan Pak. Dari depan dah. Iya, Is. Oh, Nining itu yang di A ya. Is yang mana? Yang kalah. Enggak, yang minggu kemarin di Is apa jurusannya? CA. Iya. Berarti adjoint-nya apa? Adjoint-nya adalah J, langsung aja. 2, 4-nya di bawah, minus 5, 3. Sudah selesai? Sudah. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah langsung ya, berarti A inverse sama dengan 1 per, determinannya belum ya? Emang determinannya udah? Determinannya pakai Laplace ya, determinan menggunakan nih kalau sambil mikir yang lain nih, menggunakan metode Laplace, biar gampangnya apa, ekspansi baris 1 aja ya, baris ke 1 ditulis ya, sama dengan plus A11 M11 min, betul, A12 kali M12. Betul ya? Betul ya? Ya, mana A11? 3 ya. Ini A11 ya. Ini adalah A11. 3 ya. Plus, nanti tulisnya gini, plus kali 3 kali M11. M11 itu bukan ini, tapi yang ini. M11 berapa? 2. 3 kali 2 dikurang dengan A12 mana? Ini A12, betul 5 dikali berapa? M12. Mana M12? Ya ini. Iya, minus 4. Minus 4 sama dengan plus 6 ditambah 20. Berarti berapa? 20. Dibikinnya begini, yang rapi. Karena matematika itu akan mengubah struktur kepala Anda ya. Isinya, pola berpikirnya. Orang yang belajar 4 tahun matematika murni, orang yang belajar 4 tahun psikologi, orang yang belajar 4 tahun belajar kedokteran, orang yang 4 tahun belajar filsafat, setelah 4 tahun bakal beda isi kepalanya. Apalagi kalau kuliahnya 8 tahun gitu ya. Nggak nyambung. Yang terakhir joke ya. Kuliah jangan lama-lama ya. Kuliah jangan lama-lama ya, apalagi swasta ya, mahal ya. Oke, gimana tadi? Ini direkam lagi ya. Nggak bakal ada yang nonton juga ya. Bener loh ya. Ada yang berkepentingan aja yang nonton. Ya, oke, apa rumusnya? A inverse adalah 1 per determinan A dikalikan dengan, yang saya lakukan adalah langkah-langkahnya ya. Sebenarnya kalau saya mau tega, yang tidak seperti ini maka dianggap salah. Banyak dosen seperti itu, harus sesuai dengan langkah per langkah. Karena langkah per langkah berarti kita, bukan berarti dosen nggak ngerti ya, tapi menuangkan apa yang Anda pahami dengan menjawabnya langkah per langkah. Jadi kita tahu, oh begini cara mahasiswa menyelesaikan masalahnya. Kalau ada yang kelewat, nih dapatnya dari mana nih? Kok hilang gitu? Ya, dicoret-coret Pak ya, yang begitu juga ya. Masa kita harus meriksa. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 26 dikali adjoint A. Adjoint A berapa? 2 kok jelek ya? 2 minus 5 4 sama 3. Udah selesai. Untuk adjoint-nya sudah selesai. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah X. X itu apa? X itu adalah adjoint. A inverse dikalikan dengan B. A inverse-nya apa? A inverse-nya adalah 2 per, mau langsung aja? Ya sudah, 2 per 26 min 5 per 26, 4 per 26, 3 per 26. Kalau mau disederhanakan sih boleh-boleh aja. Ya, oke. Kayaknya kok jadi bermasalah ya Pak? Iya sih. Oke, berarti ini kita kalikan dengan
dengan B. B siapa B? B yang mana B? Ini matematika, di situ bahasa Inggris. Oh, mantap ya. Dua pelajaran yang di ya, itu otaknya beda ya. Gimana tadi? Kelewatan ya. Kita butuh apa? Kita butuh B. Mana B-nya? B-nya mana B-nya? Ini B. 7 sama 9. Dah, selesai? Selesai. Tapi belum. 7 sama 9. Kita apain? Dikaliin. Berarti gimana? 2/26 dikali 7 ditambah dengan min 5/26. Sabar. Min 5/26 kali 9. Udah nih? Udah ya? Iya, atasnya maksudnya. Iya. Cuma satu kan ya? Ya. Berapa di sini? 4/26 kali 7 ditambah dengan 3/26 kali 9. Mudah ya? Mudah. Oke. Jangan lupa dikunci. Nah, kok jelek ya? Dari awal juga jelek, Pak. 2 kali 7 14/26. Di sini ada 1 ya. 26 kali 1. Oke, ditambah dengan minus 5 kali 9. 5 kali 9. Jangan lupa ada minusnya ya. Min 45/26. Oke. Yang berikutnya berapa 4 kali 7? 28/26 ditambah dengan 3 kali 9. 27/26. 14 dikurang 45. Min 31. Masa sih? Min 31. Saya juga bingung ini. Sama dengan berapa? Min 31/56 ya. 56 benar 55 ya. 55/6. Dah, oke, selesai. Berarti X1-nya berapa? Ya, berarti jadi itu titik 3 ya. Jadi X1 sama dengan ini benar nih, minus 31 nih. Minus 31/26. X2 sama dengan 55/6. Udah selesai? Belum. Langkah terakhir apa? Pembuktian. Apa yang kita buktikan? Bayangkan kalau 3 kali 3 ya. Bayangkan kalau 3 kali. Yang kita buktikan apa? Yang kita buktikan salah satunya aja. Salah satu yang mana? Salah satu yang ini. Kalau enggak gimana Pak? Berarti ada salah ngitung. Gitu. Berarti supaya lancar gimana Pak? Banyak-banyak latihannya. Masalah itu supaya kita lancar. Berarti berapa? 3 dikali min 3. Makanya itu enggak saya sederhanakan ya. Jangan disederhanakan, nanti Anda balikin lagi soalnya. 5 dikali 55/26. Harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 7. 3 minus 31 min 93/26 ditambah dengan 5 kali 5. 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. 5 kali 5. 5 kali 5. 27. 2 dibagi 26. Iya, maksud saya itu. Kenapa jadi 2-nya yang ditulis ya? Ya. Yang dilihat sama yang ditulis beda ya. 27, 5. Itu enggak sinkron. 27, 5. Berarti 275 kurang 93 berapa? 26 kali 7. 7 kali 6, 42 ya.
Berarti 14 ya, berarti 182 per 26 itu. Enggak salah ya. Enggak, itu kan di per 26. Jadi saya masih salah. Ya. Cara sesatnya masih salah. Berarti gimana? 275, betul? 275 dikurang 275 kurang 93. Berapa? Bentar. Berapa? 218. Kok beda, Pak? Karena dibagi dengan 26. Harus berapa? Kalau enggak kita salahin si siapa, Agnia ya. Ya. Ya, berarti berapa? 182 dibagi 26. Harus sama dengan berapa? 7. Terbukti itu 41 nomor 1. Ya, kalau enggak harus ngitung lagi dari awal. Bagaimana, gampang? Mau latihan apa mau lanjut? Lanjut. Cara yang kedua. Begitu ya. Tadi ada Pak Rektor loh lewat loh. Tadi ya, ada Pak Didi ya? Nggak pada lihat ya? Oh, pada khusus ke depannya. Udah beres ya? Perlu diulang nggak? Bu Yena? Baik-baik saja? Perlu saya ulang? Upload video ya. Oh, ini direkam ya? Saya kan lupa kalau ini direkam. Iya. Halo, ada siapa? Kok jadi banyak? Ada Firda, ada Iis, ada Rizky, tinggal Nur Hayana satu lagi ya. Ini jangan-jangan satu kantor ini. Iya, satu kantor. Ya, oke, dah ya. Itu metode apa? Metode inverse. Ya, yang kedua gampang. Yang susah nanti yang 3 sama 4 ya. Oke. Yes. Gimana tadi? Sekarang kita masuk kepada metode Cramer. Nanti metode Cramer saya kasih 3x3 ya. Dah beres, kita simpan dulu. Ya. Tapi kita bukan matematika murni ya. Kalau matematika murni, ampun-ampunan deh. Benar sini ya. Minggu keempat ya. Minggu keempat. Oke ya. Ya, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua. Namanya adalah Cramer ya. Cramer. Mau cepat apa mau lama? Kalau mau cepat saya kasih yang udah jadi. Cramer. Kalau Cramer kayaknya saya pakai ini juga nggak apa-apa. Nanti saya pakai yang susah, pakai yang Gauss ya. Oke, jadi kalau si Cramer, mana Cramer? Gauss Jordan. Oke, nah ini dia. Kelihatan nggak? Saya pakai ini aja ya, biar lebih cepat ya. Pokoknya paham aja. Nanti, udah paham belum? Belum. Sama tahu maju ke depan ya, 10 menit kemudian. Ya, kita masuk kepada metode Cramer. Metode Cramer ini menggunakan determinan yang sedikit bukan dimanipulasi ya, diubah lah ya. Nah, syaratnya adalah sama seperti tadi, kita menentukan matriknya sehingga kita dapat metrik A, tapi nanti kita akan mencari nilai determinan ya, tapi determinannya akan kita ubah seperti kasusnya ketika sarus gitu ya. Jadi nanti misalnya contoh langsung ya, saya punya sistem persamaan linear seperti ini, diketahui SPL 5x ditambah 2y sama dengan 24, sama dengan siapa? Oke, sudah ya. 5x ditambah 2y sama dengan 24. Oke, berarti pertama kita apa dulu? Kita ubah menjadi matriknya. Setiap koefisiennya kita ambil 5, 2, 4, 3, xy sama 24 sama 2. Bisa dipahami? Memang kalau enak tuh sambil coret-coret ya.
kelihatan perubahannya gitu ya. Ada yang ini, how to solve linear equation with Cramer method ya, Cramer method. Oke, nanti contohnya adalah 3 kali 3. Apa kita pakai 3 kali 3 aja ya? Nah, ini dia ya. Kok kayaknya panjang ya? Ya, oke. Oke, aduh. Tapi nanti UTS-nya pakai ini ya. Ya sudah. Kita selesaikan apa soalnya? 2x ditambah dengan 3y ditambah dengan z sama dengan 17. Yang kedua apa? 4x ditambah dengan y ditambah dengan 2z sama dengan 19. Ini 2z ya. Satu lagi berapa? 3x ditambah dengan 4y ditambah dengan 2z sama dengan enggak 26. Nah. Oke, nanti ketika ngerjain UTS harus seperti ini ya. Ya itu maksudnya. Ya. UAS. Oke. Langkah pertama apa? Apakah sudah urut? Sudah. X, Y sama Z. Sudah ya? Kita bikin apa? Kita bikin metode. Gimana caranya? 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Menyenangkan kan matematik? Menyenangkan. X, Y, Z. Apalagi kalau kalkulus ya, mantap ya. Kalkulus nanti ada konsep yang namanya limit. Ya, apa? Limit. Limit itu bicara tentang approach. Apa approach? Pendekatan. Jadi ketika kita mendekati sebuah nilai, maka nilai Y juga mendekati sebuah nilai. Udah ya? Belum ya? 17, 19 sama 26. Selesaikan menggunakan metode inverse. Selesai nggak? Selesai. Kira-kira butuh berapa lama? Kalau ada yang salah gimana? Muter lagi. Tapi kita pakai cara apa? Kita pakai cara Cramer. Mana A-nya? Ini A-nya. Mana X-nya? Ini X-nya. Mana B-nya? Ini B-nya. Rumusnya adalah untuk mendapatkan X, ya, untuk mendapatkan X, maka nanti dicari menggunakan nilai dari determinan X dibagi dengan determinan A. Ini saya simpulkan dengan nilai X yang berbeda. Ya, untuk mendapatkan nilai Y, maka kita mencari dengan nilai determinan Y, beda kan ya, dibagi dengan determinan A. Dah selesai. Berarti untuk Z gimana Pak? Z, panjang ini ya. Determinan Z gitu, dibagi dengan determinan A. Oke. Nah, maka sekarang pertanyaannya, apa itu X, apa itu Y, apa itu Z? Apa itu A? A sudah kita definisikan. Mana A? Ini adalah A. Panjang ya? Kayaknya UASnya dari jam 2 sampai jam 6 ini ya. Ya, ngerjainnya nyantai aja ya, satu-satu gitu. Jangan, kan udah nggak puasa lagi. Lebaran jadi kan? Jadi ya, lebaran dibatalkan dulu. Ini adalah A. Ini apa? Ini adalah A. Sekarang tadi saya punya Z, yang dicari adalah determinan X, determinan Y, sama determinan Z. Tapi X, Y, Z-nya itu tidak sama dengan X, Y, Z yang akan kita
cari. Yang dimaksud dengan X di sini adalah apa nilai B-nya? Ini adalah nilai B-nya. Ya, tahu-tahu udah ngerti lah. Udah ngerti belum? Belum ya? Belum. Ini adalah B-nya. Ini adalah B. Dah. Oke, sekarang saya akan ini B sama dengan B. Oke. Apa itu X? Ya, tadi gimana gambarnya? X ini ya. X adalah matriks A, matriks A yang diubah kolom pertamanya dengan matriks apa? Matriks B. Itu adalah X. Berarti X-nya mana X-nya? Ini adalah X sama dengan apa? Sama dengan matriks A, kita copy aja, yang diubah kolom pertamanya dengan matriks B. Matriks B yang mana? Ini. Nah, ini adalah X. Berarti determinan X apa? Determinan X sama dengan determinan X sama dengan nggak boleh plus A11 kali M11 min A12 kali M12 plus A13 kali M13. Harus begini ngerjain. Kalau enggak dicoret. Dikasih nilai 0. Ya. Sama dengan berapa? Sama dengan plus A11-nya berapa? 17. M11-nya berapa? 2 Iya, M11 mana? Wih, luar biasa, langsung cepet banget ya 2 kali. Oh, iya. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya ditulis dulu. 1, 2, 4, 2. Gitu Neng, itu terlalu lompat 1 langkah ya. Dikurang 3. Yang 1, 2 mana? 1, 2. Ya, 19, 2, 26, 2. Rapat sekali. Kita geser dikit ya. Geser. Nah, ini kita geser dikit. Ya, geser ya. Geser. Dah. Ini berapa tadi? Jangan salah ya. 19 2 sama 26 2. Ditambah dengan A13 berapa? 1 dikali berapa? M1 3 berapa? 19 1 26. Kok kayaknya panjang juga ya? Gak apa-apa lah ya. Jadi sama dengan berapa? Plus 17 kali 2 dikurang 8 dikurang 3 kali 2 kali 19 berapa? 2 kali 9 18 38 ya. 38 dikurang, nih ngambil angkanya gede banget ya. 26 kali 2 12 1 52 ya. 52 ditambah dengan 19 kali 4 19 kali 4 ya, berarti nanti bawa kalkulator aja ya. Bawa kalkulator lah. Iya, sebenarnya saya juga 19 kali 4 berarti 36 kali 2 berarti 76. 76 dikurang 26 sama dengan 17 dikali minus 6 dikurang 3 kali min 38 kurang 3852. 38 kurang, ya Allah, gini aja pakai kalkulator. Berarti min 14 belum dong, ditambah
1 dikali 76 dikurang 2. 50. Terlalu ya. 17 kali 16, 17 kali 6, 17 kali 6 berapa? Min ya? Ini kayaknya UTS sampai maghrib ini ya. Min 102. Min ketemu min plus 14 kali 3. Ya. Berarti berapa? 42 ditambah dengan 50. 50 tambah 42 8. 8 berarti ini kan minus nih. Berarti hasilnya minus dong ya. Ini kurang berapa? 8 ya. Ya, berarti min, iya betul minus 10. Min, betul. Kan di sini kan 100 kan minus 8 ditambah minus 2 berarti minus 10. Udah selesai belum? Kayaknya kita harus break dulu ya. Kita lanjut. Itu adalah X ya. Itu adalah sabar. Berarti kalau Y apa? Y adalah kolom kedua. Ya, udah beres ya. Yang lain itu ngejalanin aja ya. Kedua. Kolom kedua dalam matriks. Ya, mana? Mana si A, mana si B? Ini ya. Ini adalah A. Nanti UASnya close book ya. Oke katanya. Iya. Ya. UASnya close book ya. Kalau ketukar ya. Udah kita angkanya beda-beda ya. Oke, dah beres. Dah, ya Allah. Apa itu determinan A? Determinan Y. Determinan Y sama dengan plus salah satu ini yang diuji kesabarannya ya. Plus 2 kali 2 dikurang 17 kali berapa? 42 32 ditambah dengan bisa dikit. Sabar Bu. Berarti berapa? 1 dikali 4 19 3 26. Dah, beres. Sama dengan 2 kali 19 kali 2. Tadi kayaknya udah apa? Kurang
masih ngerekam deh. Halo, Mbak Firda. Halo, Mbak Firda. Itu akan itu.